Jelaskan faktor efek difusi gas melewati respirasi membran. Saya mohon izin bertanya, perkenalkan nama saya Melania Nur. Izin bertanya, pengobatan apa yang akan dilakukan ketika seseorang mengalami emfisema? Terima kasih. Maaf, Mbak Mila, bisa diulang? Pengobatan apa yang dilakukan jika seseorang mengalami emfisema? Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya lanjutkan untuk ke kelompok selanjutnya. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada, nanti bisa di akhir presentasi. Untuk kelompok kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf untuk kelompok kedua yang share screen siapa? Banyak kalsi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan sistem reproduksi manusia yang beranggotakan Afifatur Rohmah, Isabella Josephine, yang ketiga Yekal Simiatun. Pengertian sistem reproduksi. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan kata produksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Sehingga istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang dimaksud dengan organ reproduksi adalah semua alat atau organ tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia. Struktur sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, organ reproduksi pria, yaitu yang pertama ada penis. Penis merupakan organ yang berfungsi sebagai alat kopulasi, yaitu hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung longgar yang tersusun dari kulit, fisia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis yang berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sperma.
organ-organ reproduksi internal pria terdiri dari yang pertama ada testis, kedua ada epididymis, yang ketiga ada vas deferens, yang keempat ada ductus ejaculatorius, kelima ada uretra, 6 kelenjar aksesoris, 7 vesicula seminalis, 8 kelenjar prostat, 9 kelenjar Cowper. Kemudian ada organ reproduksi wanita, yaitu yang eksternalnya ada vulva. Vulva merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada labium mayor, merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luas dan membatasi vulva. Organ ini terdiri atas kulit, lemak, jaringan otot polos, pembuluh darah, serta serabut saraf. Yang kedua ada labium minor, merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Labium minora mengandung jaringan erektil. Yang kedua ada klitoris. Klitoris merupakan sebuah struktur terkecil yang sangat sensitif dan merupakan jaringan erektil yang terletak di dalam lipatan prepusium dan frenulum. Ketiga ada vestibulum, yaitu merupakan rongga di bawah selaput lendir vulva di antara 2 labia minora. Keempat ada mons pubis, yaitu daerah yang menggantung di atas simfisi pubis. Kelima ada hymen, yaitu selaput yang menutupi introitus vagina. Organ reproduksi internal wanita yaitu ada vagina, uterus, ovarium, oviduct, tuba fallopi, dan cervix. Proses gametogenesis dan hormon yang mengaruhinya. Gametogenesis adalah proses terbentuknya gamet atau sel kelamin. Gametogenesis dibagi menjadi 2, yaitu gametogenesis pada pria yang disebut dengan spermatogenesis, atau proses pembentukan sel kelamin jantan, dan gametogenesis pada wanita yang disebut oogenesis, proses pembentukan sel kelamin wanita atau ovum. Spermatogenesis dan hormon yang mempengaruhinya. Sperma manusia berbentuk seperti kecebong dengan 3 bagian, yaitu bagian ekor, kepala, leher, dan bagian tengah. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam ductus seminiferus. Hormon yang berpengaruh pada spermatogenesis yaitu yang pertama ada testosteron. Testosteron disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosis sekunder. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormon. LH disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Yang ketiga ada FSH atau follicle stimulating hormone. FSH juga disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatid menjadi sperma atau spermiasi tidak akan terjadi. Yang keempat ada hormon pertumbuhan, yaitu diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Terakhir ada oogenesis dan hormon yang berpengaruh pada wanita. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Ovum pada waktu diovulasi dari ovarium adalah ovum yang belum matang. Hormon yang berpengaruh pada wanita. Yang pertama ada hormon estrogen. Estrogen mempengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH, di mana pada beberapa keadaan akan menghambat sekresi LH dan pada keadaan lain meningkatkan LH. Kemudian ada hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta, bertanggung jawab atas perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks serta vagina. Progesteron berpengaruh sebagai antiestrogenik pada sel-sel myometrum. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH. FSH dibentuk oleh lobus anterior kelenjar hipofisis. Pembentukan FSH ini akan berkurang pada pembentukan atau pemberian estrogen dalam jumlah yang cukup seperti pada kehamilan. Kemudian ada lutein hormon atau LH. LH bekerja sama dengan FSH untuk menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dan dari follicle the graph.
LH juga menyebabkan penimbunan substansi dari progesteron dalam sel granulosa. Kelainan-kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada genor. Genor adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Ia menginfeksi lapisan dalam saluran kandung kemih, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata. Kemudian ada sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pildum yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir atau melalui kulit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Afifah. Oke, yang ketiga, prostasis. Prostasis merupakan penyakit peradangan kelenjar prostat. Yang D, impotensi. Biasanya merupakan akibat kelainan pembuluh darah, kelainan persarafan, kelainan pada penis, dan masalah psikis yang mempengaruhi gairah pada seksual atau akibat obat-obatan. Yang E, kanker rahim. Kanker rahim adalah tumor ganas pada lapisan rahim atau endometrium. Next. Kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Yang G, endometriosis. Endometriosis adalah suatu penyakit di mana bercak-bercak jaringan endometrium tumbuh di luar rahim, padahal dalam keadaan normal. Endometrium hanya ditemukan di dalam rahim. AIDS. AIDS merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus HIV. Terima kasih.